Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya bagi Bu Maya. Di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Eriansyah Halana Arya Putra dengan NPM 210820101225. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan materi dari awal hingga akhir yang saya buat pada kali ini dalam bentuk PPT. Di mana materi pada kali ini merupakan fokus area dari IT governance, di mana memiliki 5 sektor di dalamnya, di mana setiap sektor memiliki maknanya, seperti contohnya strategic alignment. Di sini memastikan adanya hubungan perencanaan organisasi dan TI dengan cara menetapkan, memelihara serta menyesuaikan operasional TI dengan operasional organisasi. Kemudian yang kedua ada value delivery, di mana fokus dengan melaksanakan proses TI agar supaya proses tersebut sesuai dengan siklusnya, mulai dari menjalankan rencana, memastikan TI dapat memberikan manfaat yang diharapkan, mengoptimalkan penggunaan biaya sehingga pada akhirnya TI dapat mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian yang ketiga ada risk management, di mana risk management ini untuk melaksanakan pengelolaan terhadap risiko yang dibutuhkan. Jadi yang dibutuhkan itu adalah kesadaran anggota organisasi dalam memahami adanya risiko, kebutuhan organisasi, dan risiko yang signifikan yang dapat terjadi, serta menanamkan tanggung jawab dalam mengelola risiko yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian yang keempat ada resource management, di mana resource management ini fokus utamanya yaitu pada kegiatan yang dapat mengoptimalkan dan mengelola sumber daya TI yang terdiri dari aplikasi, informasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Dan yang terakhir ada performance measurement, di mana mengikuti dan mengawasi jalannya pelaksanaan proyek, pemanfaatan sumber daya, kinerja proses, penyampaian, layanan sampai dengan pencapaian hasil TI. Selanjutnya ringkasan dari IT Strategic Alignment. Jadi IT Strategic Alignment merupakan proses penyelarasan sebuah sasaran organisasi dan tindakan, di mana tindakannya agar dapat mendukung pencapaian visi dan tujuan dari perusahaan tersebut. Jadi fokus utama dari IT Strategic Alignment ini merupakan memastikan bahwa tujuan dan rencana dari setiap operasional dan fungsi pendukung selaras dengan rencana strategis perusahaan, di mana di dalam IT Strategic Alignment ini memiliki model strategi yang contohnya Strategic Alignment ini merupakan Strategic Alignment Model SAM atau SIM, di mana pada contoh gambar di sini, jadi SAM ini terdiri dari 4 kuadran yang memiliki dari 2 domain internal dan 2 domain eksternal, yaitu kuadran strategi bisnis dan kuadran strategi TI, kuadran infrastruktur perusahaan dan berbagai proses, serta kuadran infrastruktur TI dan berbagai prosesnya. SAM dapat digunakan sebagai dasar penilaian keselarasan strategi TI terhadap strategi bisnis. Pada gambar satu ini menjelaskan bahwa setiap komponen kuadran atau domain pada SAM terdiri dari 3 komponen, sehingga jumlah kuadran atau domain SAM adalah 12 komponen. Dari 12 komponen tersebut saling berinteraksi dan dapat digunakan untuk menentukan tipe keselarasan strategi TI terhadap strategi bisnis pada perusahaan.
Berikut adalah domain atau kuadran pada SNAP. Jadi dari penyelarasan tersebut atau strategi alignment adalah proses yang memastikan struktur organisasi, penggunaan sumber daya mendukung strateginya dalam berbagai bidang termasuk teknologi informasi. Baik, selanjutnya ada IT Value Delivery, mana IT Value Delivery ini merupakan pelaksanaan proses TI agar proses sesuai dengan alurnya, hingga mulai dari menjalankan rencana, memastikan TI dapat memberikan manfaat yang mengoptimalkan penggunaan biaya sehingga sesuai visi yang ingin dicapai. Jadi pada fokus utama dari IT Value Delivery yaitu delivery value to business dan mitigation of the risk. Jadi ketika delivering bisnis baik, maka resiko dalam bisnis juga akan jauh dari berbagai resiko yang akan didapat. Jadi fokus dengan melaksanakan proses TI agar supaya proses tersebut sesuai dengan siklusnya, mulai dari menjalankan rencana, memastikan TI dan memberikan manfaat yang diharapkan, mengoptimalkan penggunaan biaya hingga pada akhirnya TI dapat menghasilkan mencapai hasil yang diinginkan dari delivery value to business ini. Kemudian dari mitigation of IT risk ini merupakan tahap yang dimana melibatkan usaha-usaha untuk memprioritaskan, mengevaluasi dan menjalankan kontrol untuk pengendalian yang dapat mengurangi sebuah resiko. Jadi apa sih yang dari TI itu bagaimana TI itu dapat menciptakan value. Di sini terdapat lima hal di mana TI lebih strategis untuk mendukung proses bisnis, di mana TI ini sangat support sekali untuk bisnis, di mana banyak tool yang membuat jalur alurnya yang seperti ketepatan dalam mencari kestrategisan dalam bisnis. Kemudian yang kedua ada proses penyampaian layanan lebih cepat. Dan ketiga ada kontrol yang aman untuk setiap resiko TI sehingga proses menjadi lebih terkendali. Kemudian yang keempat ada peningkatan kualitas layanan menjadi lebih baik. Dan yang terakhir ada biaya layanan menjadi lebih murah, di mana ketika kita menggunakan TI sebagai menciptakan sebuah value. Selanjutnya ada resource management. Jadi resource management ini merupakan aktivitas perusahaan yang mana dalam merencanakan, menjadwalkan, dan mengoptimalisasikan keseluruhan siklus hidup sumber daya yang ada di dalam proyek atau program kerja bisnis secara efektif. Di sini saya mengambil fokus utamanya yaitu aplikasi, infrastruktur, dan informasi, dan sumber daya. Mana yang pertama ada aplikasi, di mana aplikasi ini termasuk dalam sebuah teknologi informasi yang sebagai enabler atau penengah atau fasilitator yang mana berperan penting dalam menyediakan aplikasi yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi dalam organisasi pasti mempunyai rencana strategis yang seharusnya dapat dilaksanakan ketika organisasi mampu mengoperasionalisasikan strategi tersebut ke dalam serangkaian aktivitas yang struktur. Dengan TI sebagai penengah dan fasilitator sangat berperan penting dalam hal tersebut. Di dalamnya sebuah aplikasi pasti terdapat masalah-masalah atau dalam pengembangannya. Jadi organisasi mungkin harus mampu mengukur secara tepat apakah peluang bisnis mampu menghasilkan nilai bagi perusahaan dan aplikasi bisnis seperti apa yang bernilai bagi kedua pihak, produsen dan pelanggan. Kemudian yang kedua ada infrastruktur sendiri. Jadi dalam infrastruktur ini fokus utamanya adalah perangkat keras, perangkat lunak, basis data, dan jejaring.
Jadi infrastruktur TI ini merupakan dasar dari perencanaan kapabilitas TI yang termasuk ke kapabilitas teknis dan manusiawi yang diwujudkan dalam bentuk layanan dan aplikasi yang handal. Jadi ya pastinya dalam pembuatan infrastruktur banyak mempertimbangkan hal-hal seperti sosiopsikologis para pengguna dalam pemangku kepentingan atau stakeholder dalam organisasi. Jadi pengembangannya tidak dapat dipisahkan dengan manajemen perubahan dalam organisasi. Setiap bentuk pengembangan TI merupakan bagian dari perencanaan strategis organisasi tersebut. Jadi dalam infrastruktur pastinya utamanya untuk mengantisipasi perubahan baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Lanjut, fokus utama yang ketiga yaitu informasi, di mana saya informasi ini mengimplementasikan strategi kompetisi yang memberi keuntungan bagi perusahaan melalui efisiensi internal dan komparatif sehingga memberikan keuntungan kinerja secara signifikan dan meningkatkan kinerja jangka panjangnya. Jadi implementasi tersebut akan membuat suatu ciri-ciri dari sistem informasi strategik atau strategi utama dari informasi. Jadi contoh utamanya seperti suatu sistem informasi atau sistem informasi apapun itu ada di level manapun. Kemudian untuk mendukung mengimplementasikan strategi kompetisi dari perusahaan dan pastinya memberikan keuntungan kompetisi bagi perusahaan. Kemudian yang terakhir ada fokus utama dari resource management yaitu sumber daya manusia, yaitu ada intellectual capital dan social capital. Jadi dari sumber daya manusia ini mengambil input intellectual capital dan social capital, di mana dalam konteks manajemen strategik aktivitas manusia itu sering sebagai modal insani atau ya human capital itu sendiri yang terdiri dari intellectual capital dan social capital. Jadi terdapat dari kedua sisi human capital ini mempunyai sifat dan perilaku yang menjadikan manusia sebagai sumber keunggulan yang paling unik dan sulit ditiru. Jadi dari resource management untuk sumber daya manusia, pastinya kita mencari dengan mengoptimalisasikan keseluruhan siklus hidup sumber daya yang ada di proyek, dan dari kita meresource atau mencari dan merencanakannya pasti akan menjadi suatu program kerja bisnis yang secara efektif. Baik, selanjutnya ada risk management, di mana risk management ini merupakan contohnya seperti manajemen resiko atau translatannya, jadi mengacu pada strategi, metode, dan alat pendukung untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko ke tingkat yang dapat diterima. Jadi tujuannya sendiri meminimalkan probabilitas dan dampak dari risiko potensial sambil memaksimalkan kemungkinan dan dampak dari peluang. Jadi fokus utama dari risk management ada 5, di mana ada identifikasi risiko proses, analisis risiko, perencanaan respon risiko, eksekusi risiko, dan pemantauan risiko. Di mana yang pertama ada identifikasi risiko proses, di mana ada guna, pendekatan, dan luaran. Mana guna sendiri merupakan dari menentukan, mendokumentasikan, membantu, dan menemukan.
Jadi dalam guna tersebut jadi menentukan. Jadi menentukan ini apa sih? Jadi menentukan itu dari identifikasi risiko proses berarti eh, guna ini menentukan risiko yang mana mungkin mempengaruhi dari risiko dari manajemen proyek yang ada di dalam organisasi. Kemudian yang kedua adalah mendokumentasikan di mana dari mengidentifikasi pastinya menentukan dan mengetahui karakteristik proyek dari organisasi tersebut. Kemudian ada menemukan. Jadi dari ketiga, dari kedua tadi, lalu kita akan membantu. Gimana membantu ini aspeknya seperti membuat profil risiko proyek yang berisi total semua profil risiko individu dan status risiko. Dan yang terakhir dari kesimpulan ketiga itu akhirnya kita akan menemukan sesuatu penemuan di mana dari penemuan pengetahuan tersebut membantu dalam menemukan risiko. Jadi menemukan risiko baru yang terkait dengan perusahaan atau proyek tertentu. Lalu dari guna tersebut terdapat pendekatan dari kesimpulan dari 4 tersebut. Jadi menemukan untuk pendekatan-pendekatan yang kita dapat. Jadi pendekatan yang dapat diidentifikasi seperti penggunaan kuesioner risiko, taksonomi, brainstorming, analisis skenario, dan pelajaran dan prototyping untuk pendekatan menangkap pengetahuan lainnya. Dan yang terakhir ada keluaran, di mana maksud dari keluaran ini dari bentuk dari keseluruhan dari identifikasi yang kita dapat dari guna dan pendekatan, yang mana pastinya akan mendapatkan suatu potret atau dokumentasi yang menggambarkan proyek TI ini yang dinilai itu apa dari lingkungan sekitar proyek TI dan tujuan proyek. Kemudian yang fokus utama yang kedua yaitu analisis risiko, di mana terdapat proses guna, fase, dan keluaran. Di mana dalam analisis risiko ini gunanya untuk memfasilitasi dalam konversi data risiko. Jadi dari data ini menjadi sebuah informasi pengambilan keputusan dan menyediakan sarana untuk menetapkan kontrol keamanan yang diperlukan untuk mengurangi dampak risiko ke tingkat yang dapat diterima oleh organisasi. Kemudian dari analisis guna dari risiko tersebut menjadikan sebuah fase di mana menjadi sebuah, contohnya ada 3 probabilitas risiko. Yang pertama ada menggambarkan, menunjukkan, dan menampilkan, di mana menggambarkan kemungkinan kejadian yang terjadi, menunjukkan dampak risiko untuk mengukur tingkat keparahan risiko. Kemudian yang ketiga ada menampilkan tingkat kerugian untuk menentukan pengungkapan risiko, contohnya untuk membuat daftar semua risiko dan ancaman. Jadi dari guna fase dan pastinya akan menciptakan sebuah analisis keluaran. Jadi keluaran dari yang sudah saya sampaikan akan menjadi sebuah deskripsi rinci dari setiap risiko, tingkat keparahan, dampak, prioritas, probabilitas, dan perkiraan dampak yang valid. Kemudian ada perencanaan respon risiko, di mana terdapat dari perencanaan respons pasti adanya sebuah proses dan output. Jadi dalam proses terdapat mengambil informasi yang dikumpulkan untuk merumuskan strategi. Jadi proses ini kita mengumpulkan rencana dan strategi. Jadi akan dari tindak-tindakan yang kita ambil, yang mana tujuannya akhirnya adalah untuk mengurangi kemungkinan yang terjadi risiko dan tingkat kerugian. Kemudian dari proses
Dari perencanaan respon risiko ini pastinya terdapat output setelah kita mengambil keputusan, di mana akan memunculkan suatu ide-ide seperti aturan sederhana, kontrol proses, pengujian, pemodelan dalam melakukan suatu penentuan dalam risiko untuk menjauhkan dari risiko yang berat dalam suatu perusahaan. Kemudian yang keempat ada eksekusi risiko, di mana terdapat 4 risiko. Jadi ada penghindaran, pengurangan, transfer, dan retensi. Kemudian yang terakhir ada pemantauan risiko, di mana dalam pemantauan terdapat tujuan langkah penting untuk memantau kinerja risiko. Di mana dalam tujuan ini poin utamanya yaitu meninjau, menilai, dan mencari. Jadi dalam meninjau kita meninjau status risiko individu dan konteks manajemen risiko. Dari menilai kita melihat keefektifan dari penanganan risiko itu tersebut. Kemudian dalam mencari, di mana kita menelusuri risiko dan sumber-sumber baru dari munculnya risiko-risiko baru tersebut. Kemudian dari tujuan yang terdapat 3, jadi membentuk sebuah langkah, di mana langkah tersebut menjadikan suatu organisasi untuk selalu memantau, memperhatikan langkah dan sistem. Jadi dalam memantau, organisasi akan memantau selalu risiko sepanjang siklus hidup proyek atau berjalannya proyek untuk mendeteksi perubahan statusnya menggunakan langkah-langkah yang dicatat dari hasil yang kita dapat dari fokus utama pada kali ini. Kemudian dari pemantauan tersebut akan menciptakan sebuah langkah yang harus diterapkan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian risiko. Kemudian dari pemantauan akan terciptanya sebuah sistem dari memantau dan langkah-langkah yang kita jalani pastinya akan menciptakan sebuah sistem yang mana harus terus dipantau untuk risiko dan sumber baru sepanjang siklus hidupnya. Kemudian selanjutnya ada performance measurement. Yang mana pada akhir ini performance measurement merupakan proses yang digunakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas proyek, program, dan inisiatif. Jadi dalam maksud dari proses performance measurement yang dimana terdapat 4 proses, dimana ada tahap pertama dimana performance measurement atau menyiapkan, dimana kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan dasar untuk menempatkan kerangka kerja pengukuran kinerja. Kemudian pada tahap kedua di mana mengidentifikasi outcomes, di mana menjelaskan masalah yang perlu ditangani, di mana akan diidentifikasi beserta hasil yang diinginkan. Kemudian pada tahap yang ketiga membuat performa measurement, di mana pada tahap ini membahas jenis ukuran kinerja yang dapat digunakan dan pentingnya memiliki ukuran di seluruh model logika. Kemudian yang terakhir pada tahap keempat, di mana pada tahap keempat ini membahas bagaimana kerangka pengukuran kinerja yang dikembangkan dengan baik akan membantu meyakinkan tentang hasil suatu
strategi yang didukung oleh bukti kuantitatif dan kualitatif. Kemudian pada performance measurement memiliki model strategi di mana contoh utama seperti balance scorecard, di mana pada gambar sini ada balance scorecard berhadapan dengan IT balance scorecard, di mana dalam perspektif kontribusi institusi atau corporate contribution, jadi perspektif ini mengevaluasi kinerja departemen IT berdasarkan pandangan dari manajemen eksekutif, para direktur, dan stakeholder. Kemudian yang kedua ada customer menjadi customer orientation, di mana perspektif ini yang mengevaluasi kinerja IT berdasarkan cara pandang pengguna bisnis atau pelanggan, dan lebih jauh lagi pelanggan dari unit bisnis yang ada. Kemudian yang ketiga ada internal business process, di mana menjadi perspektif ke IT operation excellence, di mana perspektif penyempurnaan dalam operasional, di mana perspektif ini menilai kinerja IT berdasarkan efektivitas dan efisiensi dari proses-proses IT yang dinilai oleh pihak manajemen. Dan yang terakhir ada learning and growth, di mana berrelasi dengan future orientation, di mana perspektif orientasi di masa depan, di mana menilai kinerja IT berdasarkan cara pandang departemen IT itu sendiri terhadap tantangan di masa depan. Sekian dari saya dan terima kasih. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.